Shalom, jemaat terkasih, presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah dalam ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Vikaris Victoriana D. Resdiawati. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB, melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu dan sulit untuk dilalui, menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang namun kadang mencekam. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umatnya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umatnya berjalan sendiri dalam keadaan yang tak mudah. Tuhan tetap memegang janjinya dan Tuhan menghadirkan damai sejahteranya bagi umat yang dikasihinya. Damai sejahteranya membuat umat Tuhan di berbagai wilayah, pelayanan dan kesaksian dapat tetap bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur pada Allah atas janji setianya pada umat yang berharap hanya kepadanya. Umat Tuhan, mari kita berdiri, mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Jemaat Tuhan, mari tabiskan ibadah saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Nas pembimbing dari surat Ibrani pasal 12 ayat 14. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu.
Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, sujud sembah dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah kami saat ini. Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kudus, kuduslah Tuhan, Sion Tuhan, Allah yang maha tinggi, yang duduk di atas tahta, Sion. Oh layak terima pujian karena Kau pencipta, Sion Tuhan Yesus katong memuji-Mu ya Tuhan Allah
syok katong menyembahmu, syok Tuhan Allahku, kau layakkan katong, aku dapat denganmu, sio sungguh manis, lawan hidup ini. Katong memuja Tuhan, Allah di dalam Kristus, rencanamu indah, dalam setiap katong hidup, katong memuja Tuhan, Allah di dalam Kristus, rencanamu indah, dalam setiap katong hidup, dalam setiap katong hidup. Jemaat, mari kita berdoa. Kami mau mendengarkan firman-Mu, ya Bapa dalam Kristus Yesus. Tuhan tolong urapi hamba dan seluruh kami yang mendengar di rumah masing-masing. Karuniakan Roh Kudus-Mu, supaya ketika firman disampaikan, kami dimampukan untuk mengerjakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mari ya Bapa bersabdalah, demi Kristus Yesus, firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk bersama mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai dengan 50. Kitab Kejadian pasal 31 ayat yang ke-43 sampai dengan 50 yang menyatakan. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamai Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji
Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Umumnya, alasan orang buat perjanjian, salah satunya supaya tidak rugi. Dan biasanya di balik kata sepakat, selalu ada kepentingan dari kedua belah pihak. Nah Bapak Ibu, kisah Yakub dan Laban ini kalau kita baca, berisi banyak sekali kata sepakat. Di antaranya kesepakatan mengenai syarat mendapatkan anak-anak Laban, dan kesepakatan mengenai hak kerja yang dilakukan oleh Yakub bagi Laban. Di balik kata sepakat Yakub dan Laban, ternyata hanya Yakub yang bertindak sesuai kesepakatan. Demi untuk dapat menikahi Rahel, Yakub sepakat untuk bekerja selama 7 tahun. Tetapi sayangnya, justru ia ditipu oleh Laban ayah Rahel dengan memberikan Lea kakak Rahel lebih dulu. Lalu kemudian Laban kembali mengajak Yakub untuk membuat kesepakatan. Engkau boleh menikahi Rahel, engkau boleh mengambil Rahel, asalkan engkau mau bekerja 7 tahun lagi untukku. Waktu 14 tahun dihabiskan oleh Yakub untuk bekerja bagi Laban demi dapat menikahi Rahel plus Lea. Nah Bapak Ibu, kerja keras yang Yakub lakukan ini memberikan banyak keuntungan untuk Laban. Tetapi lagi-lagi berulang kali Yakub dicurangi oleh Laban. Ketika ia meminta hak upah kerjanya, Laban menipu Yakub. Tetapi karena Yakub sudah berulang kali melihat kelakuan dari ayah mertuanya, pengalaman dicurangi membuat Yakub sangat mengenal watak ayah mertuanya. Silakan saudara baca kisah menarik ini di pasal sebelumnya, Kejadian 30. Usaha Yakub, apa yang ia sudah kerjakan di rumah Laban, dilihat oleh Tuhan. Tuhan melihat kerja keras Yakub. Tuhan tahu setiap usaha dan ketulusan Yakub. Maka kemudian ia membuat Yakub terlepas dari Laban dengan tujuan yang penting, yaitu untuk membuat Yakub dan seisi rumah tangganya kembali ke tanah nenek moyangnya. Bapak Ibu, kalau direnungkan dan difikirkan ini menarik. Andai kata Laban baik kepada Yakub, andai kata Laban tidak mencurangi Yakub, barangkali Yakub akan betah tinggal di rumah Laban. Barangkali tidak ada sebutan Israel di tanah nenek moyang, tempat yang sudah Allah berikan bagi keturunan Israel. Tetapi ternyata kita bisa menduga, siapa tahu Allah sengaja membuat Yakub tidak betah tinggal di rumah Laban, sebab tempat yang harus Yakub tinggali bukan bersama dengan Laban, tetapi ia harus tinggal di tanah nenek moyang, tempat pemberian Allah. Jadi kita bisa menduga dan menyimpulkan juga, barangkali Allah sengaja membuat Laban dan Yakub tidak baik. Tetapi kemudian dalam bacaan kita menemukan Allah membuat mereka berdamai. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan teks bacaan kita menemukan lagi kata sepakat berupa perjanjian yang dibuat antara Yakub dan Laban. Kalau kita baca ini menarik kalau Bapak Ibu sudah membaca ayat sebelumnya, karena kita akan memahami di teks bacaan kita saat ini. Kalau di kisah sebelumnya, Laban mengejar dan mendapatkan Yakub yang membawa pergi anak cucunya di Kejadian pasal 31 ayat 22. Dalam kisah itu kita melihat terjadi argumen panas antara Yakub dan Laban. Yakub yang selama ini diam saja ketika Laban mencuranginya, Yakub yang selama ini menerima perlakuan Laban, tetapi kali ini ia berani bertindak. Ia berani berkata keras dan tegas sesuai kebenaran. Silakan Bapak Ibu baca ayat 3 pasal 31 ayat 36 sampai 42. Nah, masuk bagian bacaan kita ayat 43 sampai 50. Ini adalah bagian kesepakatan terakhir yang dibuat antara Yakub dan Laban dengan tanda didirikannya timbunan batu, dengan tanda perjanjian yang diikat melalui didirikannya tumpukan timbunan batu. Bapak Ibu mari perhatikan beberapa hal menarik dalam bacaan kita saat ini. Hal yang pertama, lihat ayat 43. Kalau di ayat sebelumnya kita menemukan argumen panas, Yakub menyuarakan setiap perlakuan yang tidak adil yang dilakukan oleh Laban. Nah ayat 43 ini
Setelah mendengar unek-unek Yakub atas perbuatan Laban selama ini, menariknya, kali ini Laban tidak lagi mengelak atau membantah apa yang Yakub sampaikan. Mengapa? Kita menemukan Bapak Ibu setidaknya ada 2 alasan. Alasan pertama, lihat ayat 24, pasal 31. Tuhan bilang kepada Laban dalam mimpi, "Jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Ternyata Tuhan sudah memperingatkan Laban untuk menjaga kata-katanya supaya tidak menyakiti Yakub. Bapak Ibu, ini menarik. Kalau kita baca kisah Yakub dan Laban di pasal sebelumnya, kita menemukan seolah-olah Tuhan mendiamkan tindakan tidak adil Laban. Dan seolah-olah Tuhan juga membiarkan Laban berlaku curang terhadap Yakub. Tetapi kali ini tidak. Tuhan sendiri yang turun tangan dan memperingatkan Laban, serta Tuhan jugalah yang menjadi penengah antara mertua dan menantu ini. Itu alasan pertama. Alasan kedua, silakan saudara lihat ayat 43 bacaan kita. Dikatakan begini, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku." Bapak Ibu, ini menarik juga. Ada perbedaan cara pandang mengenai anak dan harta milik menurut Laban dan Yakub. Lihat ayat 42, bagi Yakub, anak dan harta yang ia dapatkan adalah karena anugerah dan berkat Allah. Itu menurut Yakub. Sedangkan bagi Laban, anak, cucu, dan harta adalah milik pribadi. Maka dapat disimpulkan di poin pertama ini, barangkali Laban belum legowo untuk melepaskan kepemilikannya, yaitu anak, cucu, dan harta tadi. Tetapi karena Tuhan yang disembah Yakub sudah memperingatkannya, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, Laban tidak ada pilihan selain melepaskan kepergian Yakub dan juga anak cucunya. Tetapi kalau kita lihat juga ada kemungkinan lain, bahwa barangkali juga Bapak Ibu, ini bukan hanya soal kepemilikan, melainkan tentang kekhawatiran seorang ayah yang harus melepas kepergian anak-anaknya, dan kekhawatiran seorang ayah inilah yang diungkapkan Laban pada ayat 50 bacaan kita. Itu catatan pertama. Yang kedua Bapak Ibu, perhatikan ayat 44. Ada kesan dalam ayat 44 ini bahwa ide mengikat perjanjian dicetuskan oleh Laban. Ayat 44 bilang begini, "Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Apa isi perjanjiannya? Silakan lihat ayat 50 dan 52. Yaitu berjanji supaya Yakub setia dan tidak menelantarkan anak dan cucunya. Kedua, berjanji untuk tidak saling menyakiti dan tidak saling melanggar hak milik atau batas wilayah masing-masing. Kalau begitu, benarkah ide mengikat perjanjian ini datangnya dari Laban? Tentu tidak. Kalau kita rujuk lagi dari ayat 24 pasal 31, ini karena Tuhan sudah memperingatkan Laban. Andai kata Tuhan tidak memperingatkan Laban, maka perjanjian ini saya rasa tidak akan terjadi. Andai kata Tuhan tidak menyuruh Laban untuk menjaga kata-katanya, barangkali hubungan antara mertua dan menantu ini tidak akan membaik. Maka dapat disimpulkan di poin kedua ini Bapak Ibu. Ide untuk mengikat perjanjian damai adalah murni ide Allah yang disampaikan melalui Laban. Karena itu di kemudian dalam bacaan kita, Allah lah yang berperan untuk menjadi saksi, pengawas, bahkan penjaga perjanjian damai tersebut. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga dan terakhir Bapak Ibu. Lihat ayat 45 sampai 49. Yakub dan Laban membuat sebuah tugu melalui kumpulan tumpukan batu sebagai tanda atas perjanjian damai yang diikat antara Yakub dan Laban. Laban memberi nama tanda atau tugu perjanjian ini dengan sebutan Yagar Sahaduta dalam bahasa Aram, bahasa tanah kelahiran si
Laban. Sedangkan Yakub menamai tugu itu Galet atau juga Mispa menurut bahasa Ibrani, yang berarti susunan batu atau tugu peringatan atau menara pengawas. Perjanjian damai ini melibatkan bukan hanya Yakub dan Laban, tetapi ada 3 pihak yang terlibat, yaitu Yakub, Tuhan, dan Laban. Nah, Bapak Ibu, maka catatan penting di poin ketiga ini pun mau menegaskan bahwa Tuhan menghendaki adanya perdamaian, dan Ia sendirilah yang adalah sumber damai tersebut. Hal ini luar biasa dan juga merupakan anugerah terbesar, yaitu ketika Ia yang adalah sumber damai bersedia mengikat perjanjian dengan dirinya sendiri untuk mengadakan damai bagi ciptaannya. Ini disebut anugerah terbesar, sebab Ia yang adalah sumber damai sejahtera tadi bersedia mengikat dengan dirinya sendiri, membuat perjanjian dengan dirinya sendiri untuk menghadirkan dan menjadi damai untuk ciptaannya. Apa buktinya? Apa tandanya? Yaitu melalui kehadiran Yesus Kristus di dalam dunia. Yesus Kristus menjadi tanda perdamaian antara Allah dan manusia, menjadi penebusan hingga kemudian Bapak, Ibu, dan saya disebut anak-anak Allah, sebab antara Bapak, Ibu, dan saya sudah tidak ada pemisah, tetapi oleh Yesus Kristus kita didamaikan bersama dengan Bapa di sorga. Bapak, Ibu, saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita sekalian. Lalu sekarang bagaimana firman Tuhan ini mau kita bawa dalam kehidupan hari lepas hari? Ada 3 poin yang akan kita renungkan bersama. Hal yang pertama, Bapak, Ibu, saya yakin setiap kita pasti pernah buat janji. Saya yakin setiap kita pasti pernah mengikat janji. Entah itu janji dengan diri sendiri, atau janji dengan seseorang, bahkan mungkin janji dengan Tuhan. Nah, bagian bacaan saat ini memberikan peringatan keras buat kita, bahwa ketika kita berjanji, ini bukan hanya tentang aku dan yang membuat janji, tetapi ada pihak yang terlibat yang penting, yaitu Tuhan. Maka ketika saudara berjanji, otomatis Tuhan menjadi pihak yang terlibat untuk menjadi pengawas dan saksi dari janji yang diucapkan. Maka kiranya kita tidak menjadi orang percaya yang hanya bisa mengubar janji. Sebab janji yang benar itu menuntut komitmen yang benar. Supaya dalam apa yang kita ucapkan, itu tidak hanya sekedar ucapan, tetapi kita bertanggung jawab dengan setiap ucapan yang kita ucapkan untuk kemudian menjadi komitmen yang benar kepada Allah. Bukan supaya dilihat manusia, bukan supaya dilihat benar oleh manusia, tetapi supaya layak di hadapan Allah. Kalau begitu, janji yang kita ucapkan dalam kehidupan kita entah dengan siapapun, bahkan dengan Tuhan, ingat saudara, janji menuntut komitmen. Bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah. Jadi jangan umbar janji, tetapi setialah kepada janji, setialah dalam komitmen yang benar kepada Allah. Bukan takut kepada manusia, tetapi takut kepada Allah. Itu hal yang pertama, Bapak Ibu. Hal yang kedua, tugas orang percaya, tugas saudara dan saya adalah menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam dunia melalui tindakan dan tutur kata yang benar. Ini tugas mutlak dan tidak bisa dihindari selama saudara dan saya masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Kisah Yakub dan Laban mengajarkan bagi kita bahwa damai pertama-tama harus diupayakan dalam diri sendiri. Tuhan membuat Laban berdamai dengan dirinya sehingga ia tidak mengeraskan hati dan bertindak egois. Tuhan juga yang membuat Yakub berdamai dengan dirinya sehingga ia mampu memaafkan tindakan masa lalu Laban. Dengan demikian, pekerjaan menghadirkan damai sejahtera ini adalah murni proyek Tuhan yang di dalamnya saudara dan saya dilibatkan untuk menjadi pekerjanya. Kalau begitu, jangan fokus pada pekerjaan yang besar, tetapi mari mulai dengan mengoreksi diri. Sudahkah aku membiarkan Tuhan untuk mengadakan damai dengan diriku? Ini penting Bapak Ibu. Sebab bagaimana mungkin kita mampu menghadirkan damai kalau di dalam diri masih bergejolak? Bagaimana mungkin kita dapat mengerjakan
tugas tanggung jawab sebagai orang percaya yaitu menghadirkan damai kalau dalam diri sendiri masih terjadi benturan. Justru yang terjadi, kalau benturan masih terjadi, kalau gejolak masih ada, tindakan dan tutur kata tidak sejalan. Karena itu ini penting Bapak Ibu. Hal utama yang perlu dilakukan adalah membiarkan Tuhan untuk mengadakan perdamaian di dalam diri kita. Sehingga tugas menghadirkan damai sejahtera mampu kita lakukan seturut kehendak Bapa di sorga. Itu hal yang kedua Bapak Ibu. Hal yang ketiga dan terakhir, perjanjian damai sejahtera, perjanjian damai antara Yakub dan Laban mengingatkan kita tentang pentingnya mewujudkan damai di dalam keluarga. Ini berkaitan dengan relasi di tengah-tengah kehidupan keluarga yang di dalamnya ada komunikasi dan interaksi. Kurang lebih 3 bulan belakangan ini, baik suami, istri, dan anak-anak bersama berdiam diri di dalam rumah. Atau barangkali kalau sekarang sudah ada beberapa yang mulai beraktivitas di luar. Bapak Ibu memang benar, di sisi lain dampak pandemi ini membuat kita bergumul tentang persoalan ekonomi. Tetapi setidaknya dampak pandemi ini juga memungkinkan masing-masing keluarga berkumpul lebih lama dibanding biasanya. Situasi ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk bukan hanya kita sebut sebagai pergumulan, tetapi juga anugerah Tuhan. Ternyata materi bukan hal utama untuk memperoleh hidup yang damai. Barangkali selama ini kita salah dalam mengupayakan damai. Damai bukan hasil usaha manusia, melainkan anugerah Allah. Kalau begitu, jangan cari damai di dalam dunia. Sebab sumber damai itu ada di dalam Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Kita meyakini Bapak Ibu, badai COVID-19 ini pasti berlalu. Nah, kiranya sambil menunggu waktu Tuhan untuk meredakan situasi ini, kita tidak menunggu dengan sia-sia, melainkan mengisinya dengan cara memperbaiki relasi dan komunikasi baik dengan Tuhan dan juga bersama keluarga. Relasi yang baik dengan Tuhan akan memampukan saudara dan saya untuk menemukan hal baik dan peluang di tengah kondisi tidak mudah saat ini. Dan relasi damai di dalam keluarga akan membawa kehidupan kita semakin dekat dengan Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera itu sendiri. Selamat menghadirkan damai, selamat berkomitmen dengan cara mengikat perjanjian damai dengan Allah. Lalu mari kerjakan tugas kita sebagai orang percaya untuk meneruskan damai itu bagi setiap orang. Tuhan berkati kita sekalian. Amin.
bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, mari kita berdoa. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, ya Bapa dalam Kristus Yesus. Bersyukur ya Tuhan, di hari Minggu ini kami dilayakkan untuk kembali datang, memuji memuliakan Tuhan di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, untuk penyertaan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu yang kami nikmati dan rasakan selama sepekan yang lalu. Banyak hal yang kami alami, tetapi kami percaya apapun itu, baik dan buruk, suka dan duka, tangan kasih Tuhan tetap merangkul, menguatkan dan memberkati kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, pada saat ini juga kami berdoa bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama, kami diingatkan ya Bapa, untuk memiliki komitmen yang teguh ketika kami mengikat perjanjian dengan Engkau. Kami diingatkan bahwa tugas kami sebagai orang percaya adalah menghadirkan damai sejahtera. Maka Tuhan tolong karuniakan Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan melalui tindakan dan tutur kata untuk senantiasa menjadi berkat Allah, menghadirkan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami juga berdoa saat ini menyerahkan bangsa kami, dunia kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan tolong berkati secara khusus bangsa Indonesia, berkati pemerintah dari tingkat pusat hingga ke pelosok, berkati aparat keamanan. Kami juga berdoa Bapa menyerahkan untuk tim medis yang sampai detik ini masih berupaya bekerja menjadi alat Tuhan untuk memulihkan setiap orang yang mengalami kelemahan tubuh secara khusus di masa-masa pandemi COVID-19 saat ini. Ya Bapa di sorga, tugas ini bukan kemauan kami, tetapi kami percaya ada maksud yang Tuhan tentukan bagi kami untuk mengemban tugas yang mulia ini. Maka Tuhan tolong berkati tiap-tiap orang yang Tuhan tunjuk di kedudukan-kedudukan tertentu, di berbagai tugas tanggung jawab tertentu. Mampukan kami untuk melaksanakan dengan baik, dengan penuh kerendahan hati. Apa yang kami kerjakan bukan untuk diri kami, bukan untuk hebat kami, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami juga menyerahkan dan berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini kami memasuki fase-fase tahap-tahap new normal. Ya Bapa di sorga, Tuhan tolong berkati kami. Anugerahkan kami roh hikmat-Mu, agar tiap-tiap kami diberikan rasa peka dan peduli terhadap sesama. Fase new normal bukan berarti kami bebas keluar, tetapi ada tahapan-tahapan, aturan-aturan yang harus kami patuhi bersama untuk saling menjaga, untuk saling merangkul, untuk saling memberikan kesembuhan dan kesehatan lewat pola hidup kami sehari-hari. Maka Tuhan tolong di aktivitas yang saat ini mulai kami kerjakan, pekerjaan yang mulai kami lakukan seperti sedia kala, Tuhan tolong mampukan tiap-tiap kami masyarakat Indonesia untuk mengerjakan setiap aktivitas kehidupan kami dengan baik, dengan patuh pada aturan, dengan saling menjaga dan saling peduli terhadap orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan, secara khusus di bulan Pelkes saat ini. Kami diingatkan ya Bapa, betapa luar biasa karya kasih-Mu
memberkati tiap-tiap gereja-gereja Tuhan di berbagai pelosok dan tempat. Tuhan membuat kami ada, Tuhan membuat gerejamu berkembang dengan luar biasa. Maka ya Bapa, di pos pelayanan dan kesaksian dimanapun itu berada, Tuhan tolong pakai setiap orang percaya, pakai jemaatmu, pakai pelayan Tuhan, untuk terus bersemangat melayani Tuhan lewat berbagai upaya pelayanan yang dikerjakan setiap harinya. Supaya dimanapun kami berada, nama Tuhanlah yang senantiasa dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba juga berdoa menyerahkan untuk kehidupan seluruh warga jemaat-Mu, secara khusus Jemaat Immanuel Depok. Tuhan tolong berkati setiap keluarga lepas keluarga, bahkan pribadi, orang tua, anak-anak, oma, opa, opung, kami sanak keluarga. Tuhan mengenal setiap anggota keluarga kami. Tuhan juga mengenal setiap pergumulan, harapan, rencana masa depan yang saat ini sedang kami gumuli. Dengan penuh kerendahan hati ya Bapa, Tuhan tolong turut campur tangan dalam setiap perencanaan kehidupan kami. Tiap-tiap anggota keluarga, Tuhan anugerahkan kekuatan kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan yang Tuhan berikan, Tuhan tolong mampukan kami untuk melaksanakannya dengan baik. Kami juga menyerahkan ya Bapa masa depan tiap anak-anak kami. Kami percaya masa depan orang percaya tidak pernah meminta-minta, tetapi senantiasa ada dalam pertolongan kasih Tuhan. Karena Tuhan sendirilah sang sumber masa depan yang sudah menyediakan masa depan yang baik untuk kehidupan tiap anak-anak kami. Maka Tuhan tolong mampukan orang tua untuk membimbing, mendampingi tiap anak-anak, agar mereka dimampukan menggapai masa depan yang sudah Tuhan sediakan. Terima kasih ya Bapa di sorga, hamba juga berdoa saat ini menyerahkan para pelayan-pelayan Tuhan, presbiter, penatua, diaken, pendeta, unit-unit misioner, karyawan gereja, bahkan orang yang bekerja di balik layar untuk tetap melaksanakan pelayanan dengan baik. Karena apa yang kami lakukan ini bukan untuk hebat kami, tapi untuk menunjukkan bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Maka Tuhan tolong berkati para pelayan-pelayan-Mu. Kekuatan kesehatan Tuhan tolong berikan, kobarkan semangat pelayanan, supaya kami tetap dimampukan untuk terus berkarya demi kemuliaan nama Tuhan. Hamba juga menyerahkan ya Bapa, untuk para pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah hari Minggu saat ini. Tuhan tolong berkati presbiter bertugas, Tuhan tolong berkati organis, Tuhan tolong berkati pemandu lagu, Tuhan tolong berkati tim multimedia dan sound system. Kami percaya apa yang kami kerjakan ini bukan karena kehebatan kami, tapi karena Tuhan yang melayakkan kami. Maka Tuhan tolong pakai kami untuk boleh senantiasa melayani Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Hamba juga menyerahkan untuk tiap-tiap warga jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Bagi mereka yang sakit, Tuhan tolong pulihkan. Mereka yang berduka, Tuhan tolong hibur dan kuatkan. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk warga jemaat-Mu yang mengalami sukacita, baik karena pertambahan usia, kelahiran, ataupun usia pernikahan. Tuhan tolong sempurnakan sukacita mereka. Bagi kami yang bergumul pun, karena soal ekonomi, pekerjaan, Bapa di sorga kami percaya, Engkau tidak pernah tinggal diam. Tetapi tangan kasih-Mu akan merendah kehidupan kami, memberikan yang terbaik di waktu yang tepat yang Tuhan sediakan. Maka Tuhan tolong bimbing kami, supaya kami senantiasa ada dalam pertolongan kasih Tuhan, supaya kami dimampukan untuk terus memiliki pengharapan iman yang teguh. Kendati kami terjatuh, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Ini syukur kami Tuhan, ini permohonan kami, demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami serahkan doa ini. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari kitab Roma pasal 12 ayatnya yang pertama yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa secara bergantian. Ya Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu terimalah ungkapan syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu.
Terimalah pula persembahan hati kami, ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kini kami berdoa, di
Umat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu melalui keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.